Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fabakia Alfauzani Arifin dari Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas materi hadis tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah dan sejarah perkembangannya. Sebelum saya menjelaskan pengertian ilmu hadis riwayah dan diroyah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian apa itu ilmu hadis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu hadis. Apa itu ilmu hadis? Dari segi bahasa, ilmu hadis terdiri dari dua kata, yakni ilmu dan hadis. Secara sederhana, ilmu artinya pengetahuan, dan hadis artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis adalah mengetahui kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan para perawi dan yang diriwayatkan. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang diriwayatkan. Dan perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, yaitu mereka yang ada dalam sanad suatu hadis. Jadi para perawi ini bisa disebut sahabat-sahabat Nabi yang menerima, yang membawa, dan menyampaikan kabar dari Nabi. Nah, ilmu hadis ini dibagi menjadi dua, ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah, menurut bahasa, riwayah dari kata rawa yarwi riwayatan, yang berarti memindahkan dan penukilan. Penukilan ini disebut dengan kutipan. Secara istilah, menurut pendapat Dr. Subhi As-Solih, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan maupun sifat serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Dari para ulama hadis ini memberikan pengertian yang beragam terhadap hadis riwayah, tetapi mereka mempunyai maksud yang sama. Jadi, jika disimpulkan, dapat ditarik pemahaman bahwa ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang periwayatan secara teliti dan hati-hati terhadap apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifatnya. Dengan kata lain, ilmu ini merupakan ilmu yang mengenai periwayatan hadis. Apa sih objek pembahasan dalam ilmu hadis riwayah ini? Jadi, dari segi perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifatnya dengan tanpa membicarakan nilai sahih atau tidaknya. Fokus pembicaraan ini hanya menyangkut periwayatan 4 aspek tersebut dari Nabi. Ilmu ini tidak menyinggung tentang kualitas para perawi atau kejanggalan matan yang diriwayatkan. Nah, dalam mempelajari ilmu hadis riwayah ini ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Jadi, manfaatnya adalah memelihara hadis Nabi secara berhati-hati dari kesalahan periwayatan, menjaga kemurnian syariat, menyebarluaskan sunnah Nabi, dan meneladani beliau dalam segala aspek. Karena tidak membicarakan tentang kualitas dan kesahihan sebuah hadis yang diriwayatkan, maka semua literatur ilmu hadis tidak membahas secara panjang lebar tentang hal-hal yang terkait dengan ilmu ini. Nah, selanjutnya ada ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah dari kata segi bahasa, berasal dari kata darian diroyatan, yang artinya pengetahuan tentang hadis atau pengantar ilmu hadis. Secara istilah, ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat-hakikat periwayatan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Apa sih objek pembahasan dari ilmu hadis diroyah ini? Jadi, sanad dan matan dari segi apakah dapat diterima atau harus ditolak dengan mengukur dan menimbang dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Oleh karenanya, secara lebih rinci, ilmu hadis diroyah ini juga membahas tentang cara-cara yang dipakai dalam menerima dan memberikan hadis, sifat-sifat perawi, ketersambungan sanad, dan keterputusannya, kesesuaian dengan matan atau kejanggalannya, dan lain-lain. Ilmu hadis diroyah ini diperkenalkan dan dibukukan pertama kali oleh Al-Qadi Abu Muhammad Ibnu Abdurrahman. Ia merupakan orang pertama yang menulis ilmu ini dalam kitab yang diberi nama Al-Muhaddis Al-Fadil.
dalam mempelajari ilmu hadis diroyah ini ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Jadi, manfaatnya ini adalah mempelajari atau mengetahui kualitas sebuah hadis, apakah dapat diterima ataupun ditolak setelah mengaplikasikan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Di samping namanya ilmu hadis diroyah, ilmu ini juga dinamakan dengan ilmu mustalah hadis, atau enggak ilmu usul hadis, ilmu mustalah al-asar, bisa juga ilmu tahdis. Nah, pembahasan ilmu ini adalah tentang kaidah-kaidah yang dipakai untuk mengukur kesahihannya dalam sebuah hadis. Kaidah-kaidah tersebut sangat-sangatlah banyak dan melihat kepada berbagai aspek yang menyangkut dengan sanad dan matan. Oleh karenanya, dalam berbagai literatur ilmu hadis, hampir 90% pembicaranya dipusatkan pada ilmu ini dan hanya menyisakan 10% saja untuk ilmu hadis riwayah. Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila membaca berbagai karya ilmu hadis, maka yang didapatkan hampir seluruhnya adalah kaidah-kaidah tersebut. Jadi, jika kita mempelajari lebih dalam lagi ilmu hadis ini, akan terdapat lebih banyak ilmu hadis diroyah dibandingkan ilmu hadis riwayah. Dan jika secara teori, ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah ini merupakan dua bagian yang sangat-sangat berbeda. Tetapi pada hakikatnya dua bagian ini tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena setiap riwayatan hadis tertentu memerlukan kepada kaidah yang mengukur sahih atau tidaknya, dan diterima atau ditolak hadis tersebut. Oleh karena itu, masing-masing ilmu tersebut tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi, ilmu hadis diroyah dan riwayah ini jika dalam teori sangat berbeda, tapi jika pada hakikatnya dua bagian ini tidak dapat dipisahkan karena mereka tidak bisa berdiri sendiri. Nah, jika dari sejarah perkembangannya, ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah ini, jika ilmu hadis riwayah ini ilmu yang membahas materi hadis yang menjadi kandungan makna, maka ilmu hadis diroyah ini yang membahas mengenai kaidah-kaidahnya, baik yang berhubungan dengan sanad ataupun matan. Kedua pengetahuan tersebut sama-sama sangat penting, sebab dengan ilmu yang pertama, ilmu hadis riwayah, setiap muslim yang ingin mengikuti jejak, tingkah laku, dan teladan Rasulullah harus menguasai ilmu tersebut. Sementara itu dengan ilmu hadis diroyah, setiap muslim dan siapapun yang mempelajari dengan baik akan mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel tentang hadis Rasulullah SAW. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena saya masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.